perkenalkan aku Danisha. Dalam video ini aku ingin bahas sedikit tentang olah vokal ya sama kalian teman-teman. Karena memang aku masih belajar, jadi nggak apa-apa lah kita bahas bareng-bareng, oke? Untuk yang pertama, pengertian dari olah vokal. Aku udah nemukan beberapa pengertian olah vokal itu sendiri. Yang pertama, olah vokal adalah teknis untuk mengatur suara dengan penggunaan pernafasan yang tepat dan baik. Dengan begitu, suara yang kita keluarkan akan terdengar dengan jelas dan baik dan benar. Orang yang dengerin pun juga akan enak buat dengerin. Kalau udah kayak gitu, komunikasi itu akan terjalin dengan lancar dan baik. Itu untuk pengertian yang pertama. Pengertian yang pertama ini lebih kepada pengertian secara luas ya. Jadi kita tahu olah vokal itu penting untuk kita gitu. Yang kedua, olah vokal itu adalah latihan untuk penguasaan intonasi, diksi, dan artikulasi. Jadi memang untuk yang kedua ini lebih detail ya. Detail kalau nanti kita di olah vokal itu akan melatih penguasaan intonasi, diksi, artikulasi gitu. Ini untuk beberapa pengertian olah vokal. Kemudian yang kedua adalah apa? Yang kedua itu adalah fungsi olah vokal. Fungsi olah vokal menurut aku yang pertama adalah untuk melatih kejelasan saat kita berbicara, saat kita mengucapkan sesuatu. Olah vokal itu fungsinya adalah untuk melatih kejelasan. Nah, kira-kira udah kebayangkan maksudnya itu apa? Jadi ada nih beberapa orang yang mungkin kalau ngomong dia cepat, tapi ternyata kurang jelas. Kurang jelasnya tuh kayak gimana? Setiap huruf yang diucapkan itu kayak ngambang, nggak jelas gitu. Jadinya D-nya itu gimana sih, kalian bisa mempraktekkan sendiri kan gitu. Emang nggak bisa dicontohkan karena biasanya orang kurang jelas ngomong itu refleks sendiri ya. Nah itu untuk fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua itu adalah untuk melatih tekanan kita saat berbicara. Jadi hampir nggak jauh beda satu sama dua, tapi ada perbedaannya. Untuk melatih tekanan pengucapan kita itu penting. Jadi kita menekan suara kita tuh seperti apa sih, bagaimana gitu, dengan melatih olah vokal kita. Jadi itu penting ya teman-teman. Kemudian untuk yang ketiga, dengan kita melatih olah vokal kita, maka kita akan melatih suara pengerasan. Jadi suara kita kok akan lebih kencang, lebih keras gitu. Keras itu bukan berarti kita teriak-teriak, itu bukan, tapi lebih kepada yang mungkin dulunya tuh lembut banget itu sampai gak kedengeran. Mungkin kalau lembut tapi jelas, itu bolehlah gitu. Tapi kalau lembutnya tuh, kalem banget gitu, sampai dia tuh ngomong apa gitu, kan yang gak nyaman jadinya tuh lawan bicara gitu kan. Nah jadi dengan melatih olah vokal, kita akan melatih untuk mengeraskan suara kita. Jadi lebih keras, lebih terdengar dengan jelas gitu. Keras itu ya tadi itu bukan kayak teriak-teriak gitu, tapi adalah tekanan-tekanan kejelasannya itu sendiri ada gitu. Ya, nah itu tadi dasar-dasarnya aja. Setelah ini aku akan kasih kalian atau mempraktekkan beberapa teknik olah vokal. Jadi jangan di skip, stay di sini aja, oke? Setelah ini aku akan kasih langsung. Terima kasih. Halo semuanya, untuk teknis yang pertama yaitu kekang kuda. Pertama siapkan gigi kalian, kemudian sesuatu seperti pensil ataupun jari yang bisa dimasukkan ke dalam mulut. Fungsi dari kekang kuda ini adalah untuk melatih artikulasi agar kata tetap jelas ketika berbicara cepat walaupun tanpa membuka mulut dengan lebar. Step yang pertama, gigi harus menggigit sesuatu. Kemudian ucapkan kata Symphony FM The Power Hit Station, atau bisa dengan kata yang lainnya. Dan untuk setiap gerakan, jangan lupa dilakukan selama hitungan 10 kali, oke? Nah, untuk teknis yang kedua yaitu latihan leher. Cara yang pertama, kaki direntangkan, kemudian yang kedua, tangan di pinggang, leher diputar ke kanan, kemudian ke kiri. Dan setiap gerakan, kita lakukan selama hitungan 10 kali. Lakukan gerakan tersebut sebanyak minimal 5 kali. Jadi, setiap gerakan dalam hitungan 10 kali. Teknik ini berfungsi untuk memperkuat otot-otot leher dan bahu kita.
Terima kasih, semangat!